Satu, pengertian biokimia dan peranannya dalam kehidupan. Biokimia itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya kehidupan dan chemis yang artinya kimia. Jadi, biokimia merupakan ilmu yang mempelajari struktur, fungsi, sifat dan reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Nah, biokimia sendiri ini mempelajari biomolekul atau senyawa kimia dan rangkaian reaksi-reaksi biomolekul mencakup protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat yang menyusun sel sehingga membentuk satu kesatuan atau satu makhluk hidup. 2. Peranan biokimia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dari segi peningkatan kualitas pertanian seperti pembuatan pestisida, di mana biokimia ini menganalisis cara kerja pestisida sehingga mampu menekan efek negatif penggunaan pestisida terhadap lingkungan. 2. Dalam peternakan, yaitu seperti pembuatan produk susu, yogurt dengan menambahkan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus camembert dengan jumlah atau perbandingan yang sama dan disimpan dalam suhu 95 derajat Celcius selama 5 jam. 2. Untuk memecahkan masalah kekurangan gizi, itu dengan cara pemberian glukosa melalui pembuluh darah. 2. Pengertian air dalam ruang lingkup biokimia. Air merupakan media kehidupan dalam bentuk kristal air jika diamati dengan mikroskop. Dengan memiliki 6 lengan dan 1 inti atom yang berada di bagian tengah yang saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain. Nah, sifat air ini dapat mengionisasi komponen sel seperti enzim, protein, asam nukleat, dan lipid. Titik didihnya mencapai 100 derajat Celcius dengan titik lebur 0 derajat Celcius dan memiliki sudut kepolaran yang terkonsentrasi serta bersifat pelarut atau mampu melarutkan biomolekul pada tubuh makhluk hidup seperti asam nukleat, molekul dan juga enzim. Ketiga, menjelaskan pengertian metabolisme, anabolisme dan katabolisme serta masing-masing contohnya. 1. Metabolisme. Metabolisme merupakan proses kimia dalam sel tubuh makhluk hidup yang mengubah makanan menjadi energi. Dari energi ini, sel dan berbagai jaringan dalam tubuh akan sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Contoh, metabolisme karbohidrat, di mana mengubah makanan yang berkarbohidrat atau zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan peran glukosa. 2. Katabolisme. Itu merupakan penguraian zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh, pemecahan karbohidrat. Setelah makanan berkarbohidrat berada dalam mulut, maka enzim dan petialin akan memecah karbohidrat menjadi glukosa yang lebih kecil dan sederhana. Dan respirasi sel. Nah, respirasi sel ini sendiri terbagi menjadi respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob ini membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob tidak membutuhkan oksigen. 3. Anabolisme, di mana pembentukan zat sederhana menjadi zat kompleks. Contoh, fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Keempat, menjelaskan pengertian asam amino. Asam amino esensial, asam amino non esensial, asam amino polar, non-polar alifatik, asam amino polar netral, asam amino bermuatan negatif, positif, dan asam amino aromatik. 1. Asam amino adalah monomer penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil dan gugus amina serta rantai samping. 2. Asam amino esensial adalah asam amino yang penting yang harus berada dalam pakan karena tidak dapat disintesis oleh sel hewan. 3. Asam amino non esensial adalah asam yang dapat disintesis sendiri dalam sel hewan. 4. Asam amino non-polar alifatik adalah asam yang gugus air atau rantai sampingnya berupa rantai lurus. 5. Asam amino polar netral adalah asam yang memiliki momen di kutub dari rantai samping. Biasanya memiliki ciri-ciri ada atom O dan S. 6. Asam amino bermuatan negatif, yaitu asam yang memiliki gugus karboksil tambahan di bagian rantai samping, yaitu COO dan menjadi negatif.
7. Asam amino bermuatan positif, yaitu adanya tambahan gugus amino pada asam ini. 8. Asam amino aromatik adalah asam yang memiliki cincin atau siklik. Kelima, menjelaskan pengertian protein dan struktur protein primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Nah, protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen, serta beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur, yaitu metiono, cysteine, dan cysteine, yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Nah, struktur protein primer merupakan struktur yang paling dasar, pada dimana strukturnya terdiri atas asam amino yang saling berikatan membentuk rantai panjang, atau struktur 2 dimensi yang menggambarkan urutan asam amino dari suatu protein beserta ikatan peptidanya. 2. Protein sekunder merupakan struktur 3D pelipatan protein akibat ikatan hidrogen antara atom O karboksil dan N-amina, dan terdapat 2 jenis sekunder, yaitu alpha helix dan beta sheet. 3. Protein tersier adalah struktur 3D hasil pelipatan satu rantai protein akibat ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan disulfida, gaya van der Waals, dan ikatan hidrofobik. Nah, 4. Protein kuaterner. Protein kuaterner merupakan struktur 3 dimensi hasil pelipatan dari 2 atau lebih rantai protein akibat ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan disulfid, gaya van der Waals, dan ikatan hidrofobik. Nomor 6. Menjelaskan klasifikasi enzim dalam 6 kelompok utama dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. 1. Oksidireduktase adalah enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi oksidasi dan reduksi dan biasanya menggunakan koenzim NAD, NADP, PAD, atau koenzim. Contohnya enzim dehidrogenase, oksidase, dan oksigenase. 2. Transferase adalah enzim yang mengkatalisis pemindahan gugus tertentu seperti aldehid, keton, fosfat, atau glikosil. 3. Hidrolase adalah enzim-enzim yang mengkatalisis pemecahan ikatan antar karbon dengan atom lainnya melalui penambahan molekul air. 4. Ease adalah enzim-enzim yang mengkatalisis pemecahan ikatan karbon-karbon, karbon sulfur, dan karbon nitrogen. 5. Isomerase adalah enzim-enzim yang mengkatalisis resinasi optik atau isomer geometrik dan reaksi oksidasi reduksi intramolekuler. 6. Ligase adalah enzim yang mengkatalisis atau terjadi ikatan bersama 2 molekul substrat dengan partisipasi dari ATP. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. 1. Suhu atau temperatur, di mana enzim bersifat termolabil, artinya jika berada di bawah suhu optimum, maka kerja enzim terhambat, dan pada suhu 0 derajat Celcius atau di bawahnya, enzim akan bersifat non-aktif tapi tidak rusak. Nah, kenaikan suhu bisa meningkatkan aktivitas enzim, tapi jika melebihi suhu optimum, maka enzim akan rusak dan tidak berfungsi lagi sebagai katalis. 2. Derajat keasaman atau pH, di mana enzim bersifat protein globular. Sebagian besar enzim mempunyai suhu optimum 6-8. Perubahan pH akan mempengaruhi keaktifan enzim dalam membentuk kompleks enzim substrat, sehingga bisa menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. 3. Konsentrasi substrat. Nah, laju suatu reaksi enzim akan meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi substrat. Saat konsentrasi substrat semakin banyak, kerja enzim akan menurun sehingga dibutuhkan penambahan enzim untuk mengatasinya. 4. Konsentrasi enzim. Nah, laju reaksi enzim akan bertambah secara konstan seiring dengan adanya penambahan konsentrasi enzim. 5. Aktivator adalah zat-zat molekul yang berfungsi mempercepat reaksi enzim atau zat-zat penggiat. Contoh logam alkali pada kondisi encer. 6. Inhibitor adalah molekul yang bersifat menghambat aktivitas enzim yang terbagi atas inhibitor kompetitif, merupakan molekul penghambat yang bersaing terhadap sisi aktif enzim, dan inhibitor non-kompetitif bekerja dengan melekatkan diri pada luar sisi aktif enzim yang bisa menyebabkan sisi aktif enzim berubah serta tidak berfungsi lagi.
Simpang. Nah, nomor 7, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan di sini terdapat dinding sel vakuola berukuran besar dan plastida yang membedakan dengan sel hewan. Sedangkan sel hewan ini sendiri tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuk sel hewan tidak tetap seperti sel tumbuhan. Pada sel hewan terdapat 2 sentriole yang berbentuk silindris. Sentriole tidak memiliki membran DNA dan RNA. Dan vakuola hewan ini berukuran lebih kecil dan tidak memiliki plastida. Sel tumbuhan memiliki gliosisom, sedangkan hewan jarang atau bahkan tidak sama sekali. Sel tumbuhan elastisitas jaringannya rendah, sedangkan hewan elastisitas jaringannya tinggi. Sel tumbuhan silia sangat jarang ditemukan, sedangkan hewan sangat sering ditemukan. Nah, sel tumbuhan di sini sel tumbuhan memiliki gliosisom, sedangkan hewan jarang. Nah, sel tumbuhan, sitokinesis selnya membentuk lempe mitosis, sedangkan sel hewan akan membentuk furrow. Biasanya pembelahan pada sel tumbuhan secara mitosis dan akan diikuti oleh sitokinesis dan sitoplasma. Selanjutnya, struktur dan fungsi dari organel sel. 1. Membran sel. Strukturnya berupa lembaran tipis dari molekul lipid, protein, sedikit karbohidrat, ditambah sifat asimetris dan dinamis. Nah, fungsinya melindungi bagian dalam sel atau tempat keluar masuk ion, molekul dan senyawa-senyawa. 2. Dinding sel. Struktur kaku, lapisan pelindung semi-permeabel. Di beberapa jenis, penutup luar diposisikan di samping membran plasma di sebagian besar sel tumbuhan jamur, bakteri, dan alga dan beberapa archaea. Pertumbuhan terdiri dari serat kuat dari selulosa polimer karbohidrat. Fungsinya itu membentuk kerangka sel untuk pencegahan ekspansi berlebihan. 3. Nukleus, yaitu organel besar yang dilapisi membran inti berpori dan ada nukleolus. Fungsinya mengendalikan proses metabolisme, simpangan dalam bentuk DNA atau mengatur ekspresi gen dan tempat terjadinya replikasi dari transkripsi DNA. 4. Ribosom, tersusun dari RNA dan protein, melekat pada retikulum endoplasma kasar. Ribosom berupa butiran nukleoprotein dengan ukuran 15-20 nanometer. Nah, fungsinya sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein dan menggabungkan asam amino. 5. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma tersusun dari kantong pipi dan tabung 2 lapis membran luas, serta menutupi sebagian besar sitoplasma, dan terdiri dari RA kasar dan RE halus. RE kasar ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein, mentransportasi protein ke atau dari membran, sedangkan RE halus sebagai tempat sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi obat. 6. Badan Golgi, dengan struktur menyerupai kantung atau lumen, ukuran besar ke kecil dan terikat membran. Fungsinya memproses protein dan molekul yang dibawa ke membran atau luar sel. Nah, membentuk lisosom, mensintesis karbohidrat, sintesis protein, sintesis lemak, dan menghasilkan lendir pada tumbuhan. 7. Lisosom. Strukturnya vesikel, membran berkantung terbentuk dari badan Golgi, mengandung enzim hidrolitik, nuklease, propase, dan fosfase. Fungsinya mencerna makromolekul secara intraselular dan sebagai pertahanan sel, yaitu autolisis, autofagi, dan eksositosis. 8. Mitokondria. Strukturnya tersusun dari membran luar dan membran dalam. Membran dalam terdapat krista dan matris. Nah, krista itu adalah lipatan-lipatan ke arah dalam yang membuat permukaan membran dalam lebih luas, sedangkan matris berseceran yang mengandung DNA. Fungsinya sebagai tempat respirasi selular, menghasilkan ATP dan molekul pembawa siap pakai. 9. Peroksisom. Bentuknya seperti lisosom, mengandung enzim katalase dan oksidatif. Fungsinya merombak hidrogen peroksida atau H2O2 yang bersifat racun menjadi air dan oksigen yang sifatnya netral. 10. Sentrosom, di mana di dalamnya terkandung sentriol yang dapat membuat mikrotubulus muncul dan kerap difungsikan sebagai gelondong mitosis.
pada umumnya di sebelah inti sel dan menempel padanya. Fungsinya menentukan titik di mana nantinya akson akan tumbuh pada saat neuron berlangsung dan juga berperan dalam inisiasi sitokinesis. 11. Vakuola, yaitu organela sitoplasmik yang berisi cairan dan dibatasi selaput tipis atau tonoplas. Vakuola sendiri ini berbentuk cairan dan berperan untuk menyimpan zat makanan berupa sukrosa, garam, dan mineral, dan juga sebagai tempat penimbunan sisa metabolisme. Nah, selanjutnya nomor 8. Berilah gambaran umum metabolisme protein dan jelaskan proses transaminasi dan deaminasi. Nah, gambaran umum metabolisme protein yakni protein dalam makanan akan mengalami proses pencernaan dan akhirnya akan menjadi asam amino yang akan diserap di usus. Setelah itu asam amino menuju hati yang dibawa oleh aliran darah atau peredaran darah, di mana untuk mengalami proses metabolisme yakni katabolisme asam amino yang terjadi melalui proses transaminasi dan deaminasi, dan produknya berupa kerangka karbon dan amonia. Apabila amonia masih dibutuhkan, maka digunakan untuk membentuk asam amino yang baru, dan jika sudah tidak dibutuhkan, maka akan dikeluarkan dalam bentuk urea melalui urin, di mana proses ini terjadi pada siklus urea. Sedangkan kerangka karbon yang diperoleh akan masuk ke dalam siklus sitrat dan dapat digunakan untuk membentuk energi. Selanjutnya, proses transaminasi, di mana proses katabolisme asam amino melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino dan juga gugus amino dari suatu asam amino dipindahkan kepada salah satu dari 3 senyawa keto, yakni asam piruvat alfa, ketoglutar, dan oksaleosetat. Dan senyawa keto ini diubah menjadi asam amino. Enzim yang berperan dalam proses transaminasi yaitu alanin transaminase dan glutamat transaminase yang bekerja sebagai katalis dengan produk kinesil yaitu L-glutamat. Kenapa menghasilkan L-glutamat? Karena satu-satunya asam amino yang bisa dilepaskan gugus aminanya. Nah, selanjutnya proses deaminasi. Nah, di mana L-glutamat produk dari transaminasi mengalami oksidatif yang menghasilkan ion NH4+, alfa ketoglutarat, NADPH, dan H+. Lalu alfa ketoglutarat ini juga nantinya juga bisa dimanfaatkan atau digunakan di mana enzim yang mengkatalisis L-glutamat dehidrogenase. Ion NH4+ akan masuk ke siklus urea agar dapat dikeluarkan dalam tubuh karena bersifat toksik atau racun. Nomor 9, menjelaskan proses siklus urea. Nah, siklus urea sendiri adalah lanjutan dari amonia. Amonia ini akan ditambah HCO3- dan akan berubah menjadi karbomoil fosfat. Karbomoil fosfat akan menjadi citrulline yang dibentuk oleh ornithin. Setelah itu, citrulline terbentuk, maka citrulline yang tadinya berada di mitokondria akan keluar ke sitosol. Di sitosol akan bertemu aspartat dan membentuk argininosuskinat. Setelah argininosuskinat akan mengalami pemecahan. Selanjutnya nomor 10, jelaskan tentang sintesis asam amino dan jelaskan tentang transkripsi dan translasi pada biosintesis protein. Nah, sintesis asam amino merupakan asam amino yang bersifat non-esensial atau asam amino yang dapat dibuat tubuh seperti serine, asparagin, proline, hidroksilin, aspartat, glutanin, glutamat, hidroksilisin, alanin, triosin, dan cysteine. Nah, di sini hewan hanya bisa mensintesis 10 asam amino atau non-esensial dari senyawa antara glikolisis dan siklus asam sitrat. Transkripsi merupakan penyalinan molekul DNA menjadi RNA dengan 3 produk molekul RNA yaitu asam ribonukleik ribosomal, transfer asam ribonukleik, messenger ribonucleic acid. Selanjutnya translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Komponen translasi yaitu ribosom, rRNA, mRNA, tRNA, dan asam amino.